Selamat malam guys, kenalin nama gue Dewi. Umur gue 22 tahun dan gue tinggal di Karawang. Ibu udah gak ada, sedangkan bapak kerja jadi TKI dan jarang pulang. Saat ini gue tinggal sama nenek gue. Untuk menyambung hidup, gue bekerja menjadi buruh di sebuah pabrik sepatu di Karawang. Di saat anak-anak seumuran gue pada kuliah, gue udah jadi tulang punggung keluarga. Tapi gue tetap bersyukur, mungkin ini jalan hidup gue. Hari ini gue dapat shift malam, dan kebetulan malam ini ditemenin sama dua sahib gue. Namanya Bang Iki dan Ajis. Tanpa mereka berdua, shift malam gue bakalan hambar kayak malam minggu gue. Hehe. Mereka udah gue anggap kayak saudara gue sendiri soalnya. By the way, gue kerja di pabrik sepatu sebagai quality control. Jadi gue tahu mana sepatu yang ori dan mana yang KW. Biar buruh gini, sepatu gue ori cuy. Gak tahu kenapa shift malam ini rasanya cepet banget. Padahal perasaan tadi baru aja masuk. Sekarang udah jam 1 malam aja. Berarti waktunya gue buat balik ke rumah. Nah, si Ajis nawarin gue buat balik bareng. Katanya kasihan gue gak ada yang nganter. Tapi gue milih buat balik sendiri naik ojol. Tapi si Ajis ini tetap ngotot nawarin gue balik. Duh, Jis, please deh, jangan maksa. Dengan raut muka kecewa, Ajis pamit pulang duluan ke gue. Sebenarnya gue mau aja sih balik bareng dia. Tapi kan dia udah punya bini. Ntar kalau salah paham kan bisa ribut-ribut. Ogah ah. Kayak biasanya gue balik ke rumah dengan memesan ojol. Tapi dari tadi mesen gak ada yang mau pick up. Anjir lah. Coba gue punya cowok. Pasti udah ada yang antar jemput. Gue liat ke kanan kiri, orang-orang udah pada sepi aja nih. Duh, tahu gini mah dari tadi gue terima aja tawaran si Ajis. Sebenarnya jarak pabrik ke rumah gue nggak jauh-jauh amat kok. Paling ya cuma 1,5 kilo lah. Tapi gila aja kalau habis kerja disuruh jalan kaki balik. Bisa gempor. Mungkin hari ini gue emang lagi sial kali ya. Ujung-ujungnya gue tetap nggak dapet ojol. Ya udah, akhirnya mau nggak mau gue pulang jalan kaki aja deh. Udara malam mulai menusuk tulang gue. Hembusan anginnya bikin bulu kuduk gue merinding. Pohon-pohon sepanjang jalan serasa menatap diri gue. Dan sialnya gue baru ngeh kalau ini malam Jumat. Anjir. Gue berusaha berani dan jalan terus. Nah, biar cepet sampai, gue motong jalan aja deh lewat jalan kecil yang ada di samping lapangan. Waktu ngelewatin di antara pohon bambu, gue ngedenger kayak ada suara orang jalan yang ngedeketin gue. Duh, suara apaan tuh? Suara itu gak cuma sekali dua kali. Lama-lama semakin kedengeran jelas. Tiba-tiba terdengar hembusan nafas besar dari balik ranting pepohonan. Waduh, naon anjing. Gue ngerasa ada bayangan hitam yang dari tadi ngeliatin gue dari atas pohon. Gue pengen nengok, tapi perasaan gue bilang jangan. Tapi rasa takut ini malah makin bikin gue penasaran. Entah kebodohan dari mana hingga akhirnya gue nengoklah ke atas. Dan bener aja, di situ gue lihat sesosok bayangan hitam dengan mata merah sedang menatap nanar ke arah gue. Anjing, jurik anjing. Gue kabur saat itu juga. Seketika badan gue merinding dan keluar keringat dingin. Pas gue lari dari kejauhan, gue melihat ada cahaya kecil. Di sana terdapat gubuk reot dengan cahaya dari lampu Petromax. Samar-samar gue lihat ada beberapa orang yang lagi duduk di sana. Akhirnya gue ketemu orang di jalan. Ya, seenggaknya gue lega lah, gak sepi-sepi banget. Sampai akhirnya gue lewat di depan gubuk itu. Dengan muka takut dan ngos-ngosan, gue negor mereka. Misi pak. Tapi mereka bukannya ngejawab sapaan gue, malah diem aja sambil ngeliatin dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Kemudian salah satu dari mereka ngegodain gue dengan bersiul dan berkata, "Sini Neng, temenin kita." Sebuah sikap menjijikan dari bapak-bapak bertubuh gempal itu. Gue mulai risih dan buru-buru cabut dari tempat itu. Soalnya gue ngeliat ada tumpukan minuman keras di depan mereka. Bukannya lega karena ada orang,
malah masuk ke kandang macan. Bener aja, kedua temannya menghadang gue di depan. Mau teriak, tapi siapa yang denger tengah malam gini? Gue langsung lari sekenceng-kencengnya. Tapi mereka bertiga bisa ngejar gue. Tangan gue ditarik sama tuh bapak-bapak. Gue berusaha ngelepasin diri dari genggamannya, tapi nggak bisa. Gue refleks dong teriak minta tolong. Tolong, tolong! Jangan apa-apain saya, Pak! Dan gilanya mereka makin kasar. Gue jatuh ke tanah ketika berusaha ngelawan. Gelap, asli gelap. Gue gak bisa lihat apa-apa. Yang terlihat hanya muka bengis mereka. Mereka berusaha melakukan hal jahat ke gue. Mereka merobek pakaian gue dan tangan mereka mulai menggerayangi tubuh gue. Tapi gue berusaha melawan sambil nendang mereka. Karena gue ngelawan, akhirnya salah satu orang itu mukul muka gue. Dengan pandangannya mulai kabur, gue berusaha buat tetap sadar. Badan gue udah lemes, sampai kayaknya udah gak kuat lagi buat ngelawan. Tapi tiba-tiba entah apa yang terjadi, gue dengar suara teriakan dari salah satu mereka. Gue berusaha ngeliat apa yang terjadi, tapi pandangan gue gak jelas. Kayaknya orang yang tadi megangin gue seperti terpental jatuh. Gue gak tahu apa penyebabnya. Abis itu kedua temennya ngeliatin ke arah belakang gue dengan mata melotot ketakutan. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat menakutkan. Mereka akhirnya lari ngibrit tanpa menoleh sedikit pun ke arah gue. Gue yang masih lemes dan masih sangat ketakutan berusaha memberanikan diri buat nengok ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, gue ngeliat sosok hitam yang berdiri tegak ke arah gue. Gue takut banget. Loh, ini kan kayak makhluk yang tadi gangguin gue. Mendadak mata gue ngerasa berat banget. Hingga semua terlihat menjadi gelap. Dan akhirnya gue pingsan. Pas bangun-bangun gue kaget udah ada di kamar. Kepala masih pusing dan di samping udah ada nenek gue yang dari tadi ternyata udah nungguin gue bangun. Nenek bilang kalau gue tadi ditemuin salah satu warga pas subuh tadi. Terus gue curhat ke nenek gue. Nek, Dewi takut, Nek. Dan dia menggenggam tangan gue erat dan tersenyum. Dewi gak usah takut, dia itu baik kok. Dan gue tercengang. Hah? Dia? Dia siapa, Nek? Nenek lagi-lagi tersenyum dan mengelus rambut gue dan menyuruh gue untuk kembali tidur. Sejak kejadian ini, gue makin penasaran dengan kejadian yang gue alami. Gue mulai browsing di bah Google. Dan menurut artikel tersebut, mungkin itu adalah jin kodam. Anjing, serem banget. Kalau diinget-inget, kakek itu dulu jawara silat di kampung sini dan terkenal banget suka nolongin orang. Sejak saat ini gue makin rajin beribadah agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Gue harap lu gak ngalamin apa yang gue alamin. Kalau lu dapet shift malam dan terutama buat lu yang cewek, usahain ada yang nganter dan jemput. Kalau ada yang ngajak balik bareng, usahain lu udah kenal betul dan percaya. Dan jangan lupa berdoa karena kita nggak akan tahu dihadapkan dengan cobaan apa aja. Kalau kalian punya cerita yang mau dibuat animasi keren kayak gini, bisa dikirim ke email di bawah ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Gue punya cerita.